Setelah mengatakan itu, Tama melihat fotokopi kata pengantar 9 misteri kitab suci lagi dan berbicara dan berkata, "Jika kamu mau, sebaiknya kau dan aku mempelajari buku ini bersama-sama." Isyana mengangguk tanpa ragu, segera berdiri dan berkata kepada Tama, "Tuan muda, bantu aku membawakan teh." Kita pindahkan meja kembali ke ruang utama, masuk dan berdiskusi. Tama sama sekali tidak ragu-ragu, ia segera memindahkan meja teh dan memasuki ruang utama halaman lantai atas bersama Isyana, yaitu ruang tamu. Ada meja buku panjang yang ditempatkan di ruang utama. Ini disiapkan khusus oleh Isyana ketika dia sedang melukis gulungan pemandangan. Telah ditinggalkan di sini sejak saat itu dan tidak dipindahkan. Keduanya datang ke meja buku. Isyana terus membuatkan teh untuk Tama, sementara Tama membongkar jilid kata pengantar 9 kitab suci misterius, versi fotokopi, dan meletakkannya di meja buku satu persatu secara berurutan. Kata pengantar kitab suci 9 misteri mengandung banyak konten. Versi fotokopi dicetak pada satu sisi. Dengan total lebih dari 400 halaman, setiap halaman diisi dengan teks yang padat. Pada awal buku ini, pengertian dan ciri-ciri jalan pengembangan spiritual diperkenalkan dengan sangat rinci. Setelah menutup kata sambutan, ada metode penanaman spiritual yang disebut 9 keputusan hati yang misterius. Metode spiritual ini sangat rinci dan memakan setidaknya setengah dari keseluruhan buku. Tama secara kasar membahas isi metode mental. Ini memang merupakan serangkaian metode pelatihan mental yang sangat rinci dari yang dangkal hingga yang mendalam. Bahkan ada bagian cara membuka istana Niwan. Tama sangat senang saat pertama kali membacanya, tapi segera merasa tidak nyaman. Jadi dia menunda sementara bagian ini dan segera menelusuri konten lainnya. Setelah 9 hati misterius, ada autobiografi yang ditulis oleh Surya Puja dalam bahasa klasik, yang secara kasar memperkenalkan kehidupannya dan niat sebenarnya menulis buku ini. Dalam uraiannya, alasan mengapa dia menulis kata pengantar 9 misteri kitab suci, dan menggunakan metode khusus untuk menyebarkannya ke seluruh dunia adalah untuk menemukan penerus yang dapat mewarisi jabatannya. Dia tidak segan-segan mengatakan dengan jelas bahwa hanya orang-orang dengan longge yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kata pengantar 9 misteri kitab suci. Namun ia juga membuang konsep naik ke longge di babak kedua. Menurutnya, longge meski sudah bisa mewarisi warisannya, jika dia ingin mengubah takdirnya dalam arti sebenarnya, dia hanya dapat memiliki kesempatan dengan naik ke level naga. Jika tidak, sekeras apapun dia bekerja, dia tidak akan bisa lolos dari bencana pada akhirnya. Selanjutnya ada pengenalan tentang takdir. Longge dan Seng Longge semuanya disebutkan di sini. Selain itu, buku ini juga dengan jelas memperkenalkan keseluruhan kisah pendakian ke Longge. Menyatakan bahwa naik ke Longge mengharuskan ayah dan anak mengorbankan diri dan meraih kesuksesan satu sama lain. Ini juga memberikan metode bagaimana mengupas Longge. Tama dan Isyana melihat ke belakang lagi. Bagian selanjutnya diberi judul, Seni Membagi Naga. Keduanya mempelajari isinya bersama-sama dan keduanya tercengang. Tama melihat salah satu baris itu dan bergumam. Satu naga terbagi menjadi 2 naga, dan 2 naga berubah menjadi naga lagi. Jika 2 naga berubah menjadi naga, maka seni membagi naga menjadi. Ini untuk membuat putranya juga menjadi naga dengan metode Longge. Setelah membaca ini, Isyana tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Tuan, menurut catatan, seekor ular air berubah menjadi naga dalam 500 tahun. Dan seekor naga berubah menjadi naga dalam 1000 tahun. Di sini dikatakan bahwa satu naga terbagi menjadi 2 jiao, artinya ayah Longge harus membagi naganya menjadi 2 naga terlebih dahulu.
satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk putranya. Setelah mengatakan itu, Isyana menambahkan, Jiaoge adalah takdir yang paling dekat dengan Longge. Itu juga satu-satunya takdir yang bisa berubah menjadi naga. Setelah pola naga berubah menjadi naga, itu akan menjadi pola naga. Artinya, ketika ibu tuan muda sedang mengandung tuan muda dan nasib tuan muda belum ditentukan, ayah tuan muda akan menjadi seekor naga. Dia telah membagi kisi-kisi naganya menjadi 2 kisi-kisi naga dan memberikan salah satu kisi-kisi naga itu kepada tuan muda. Kemudian, ayah tuan muda mengalami transformasi naga dan menjadi jaringan naga bersama tuan muda. Beginilah cara ayahmu menggunakan metode ini untuk membiarkan tuan muda merasuki Longge. Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan matanya dan bergumam. Aku mendengar Paman Peter berkata bahwa pemisahan takdir sangatlah menyakitkan. Itu adalah hal paling menyakitkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Masalah satu naga terbagi menjadi 2 naga disebutkan di sini. Meski tidak sepenuhnya memisahkan takdir, tapi setidaknya setengahnya. Ini pasti sangat menyakitkan. Ayahku sebenarnya melakukannya untukku. Menderita rasa sakit yang luar biasa 2 kali. Isyana mengangguk sedikit dan berkata dengan emosi, orang tua yang malang, mungkin ada banyak sekali orang tua di dunia yang bersedia menanggung kesulitan yang ekstrim demi anak-anak mereka. Ayahku jelas memiliki keabadian selama 5 tahun saat itu. Kesempatan 100 tahun, tapi dia lebih baik mati daripada meninggalkan kesempatan ini untukku. Sepertinya aku merasakan hal yang sama dengan ayahmu. Tama bergumam, kenapa repot-repot? Saat dia menggunakan teknik pemisahan naga, aku belum lahir. Mengapa dia harus membayar begitu banyak untukku? Kenapa dia tidak memikirkannya? Mungkin aku tidak menginginkan pangkat naga, apalagi keabadian. Isyana berkata sambil tersenyum pahit, ayahku tidak pernah memikirkan hal itu. Sebenarnya, aku tidak ingin hidup terlalu lama. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membayangkan kesulitan yang kualami selama lebih dari 300 tahun. Tama menghela nafas dan bertanya padanya, ayahku setelah menggunakan teknik pemisahan naga. Nasibnya telah berkurang dari jaringan naga. Dan kekayaannya pasti sangat terpengaruh, bukan? Itu wajar. Isyana berkata, jika takdirnya dikurangi 1 tingkat, keberuntungannya akan alami. Aku juga turun 1 level. Tama memiliki perasaan campur aduk di hatinya, diam-diam menyeka air matanya, dan melanjutkan. Paman Peter berkata bahwa ayahku melucuti takdirku sebelum membawaku pergi dari ibu kota. Dengan kata lain, setelah aku berumur 8 tahun, dia telah menyelesaikan transformasi menjadi naga. Dan kembali dari Jiaoge ke Longge. Dan aku pasti telah menyelesaikan transformasi menjadi naga selama 8 tahun itu. Tapi aku masih terlalu muda saat itu dan tidak mengingat diriku sama sekali. Ada sesuatu yang istimewa dalam kehidupan masa kecilku, yang berarti ayahku tidak hanya membagi kotak naganya sendiri menjadi 2 kotak naga. Dia bahkan menggunakan usahanya sendiri untuk meningkatkan 2 jaringan naga kita ke level berikutnya. Longge, aku tidak tahu berapa banyak usaha dan harga yang diperlukan untuk melakukan ini hanya dalam beberapa tahun. Isyana mengangguk dan berkata, Tuan, karena kita berspekulasi bahwa semua ini adalah kartu domino yang ditinggalkan oleh tuannya. Maka semuanya pasti sesuai perhitungannya. Karena teknik pemisahan naga, di mana 1 naga membelah menjadi 2 naga tertulis dalam kata pengantar kitab suci 9 misteri. Harus juga ada teknik transformasi naga, di mana 2 naga bisa berubah menjadi naga lagi. Kalau tidak, jika Jiaoge tidak bisa berubah menjadi naga, semua langkah yang dirancang akan tiba-tiba rusak. Setelah mengatakan itu,
dia mengalihkan pandangannya ke bagian berikutnya dan berseru, "Dengar, Tuan, memang ada teknik transformasi naga." Tama tertarik dan segera melihat konten di baliknya. Benar saja, bahkan namanya persis seperti dugaan Isyana. Itu adalah seni mengubah naga. Dia tidak sabar untuk mempelajarinya baris demi baris. Kemudian dia menemukan bahwa apa yang disebut teknik transformasi naga mengharuskan orang yang menggunakan teknik pembagian naga untuk memisahkan nasib mereka agar terus menggunakan metode mental mereka untuk memperbaiki nasib kedua orang tersebut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.